Saat ini saya tengah bersama Bu Epi, pemilik Galeri Kiwari. Kita tanya-tanya lebih dalam apa itu Galeri Kiwari. Bu, Ya. ini terkait apa Galeri Kiwari nih? Saya lihat kan banyak sekali barang-barang bordir, kemudian juga ada batik dan sebagainya. Sebetulnya Galeri Kiwari itu apa sih, Bu? Galeri Kiwari itu sebetulnya tempat, sarana, toko gitu ya. Untuk tempatnya UMKM menjual hasil-hasil produk bordir terutama. Tapi tidak menutup kemungkinan UMKM yang lain yang dari kuliner atau makanan minuman dan lain-lain bisa menyimpan barangnya di sini. Karena ini merupakan program dari Bank Indonesia juga untuk memajukan UMKM Kota Tasikmalaya khususnya. Dan ini kebetulan karena saya di WUBI itu wirausaha unggulan Bank Indonesia. Jadi kami dibuatkan klaster bordir. Kami bersepuluh, ada anggotanya 10 orang. Klaster bordir Kiwari namanya. Dan membuatlah galeri seperti ini. Jadi disebutnya Galeri Kiwari. Kalau untuk brand yang saya sendiri itu Rumah Kayu Bordir and Fashion gitu ya. Sekilas seperti itu. Galeri itu karena merupakan kumpulan tempat wadah gitu untuk UMKM. Ini Bu, saya kan lihat banyak sekali karya-karya bordir. Ya. Ini bisa diceritakan nggak sih Bu? Ada bordir apa saja di Galeri Kiwari ya. Jadi sebetulnya bordir di sini itu kita ingin mengembalikan visi misinya itu ingin mengembalikan kejayaan bordir manual Kota Tasikmalaya karena ada manualnya gitu ya. Jadi di sini kita pasarkan produk-produk bordir manual gitu. Bukan kita tidak menghargai yang komputer atau apa, kita masih tetap bekerja sama juga, kita berpartner juga. Tapi untuk di sini kita fokusnya ke manual gitu. Dari klaster bordir ini semuanya anggotanya bordir manual gitu. Ini Bu, kalau saya lihat kan berarti semua bordir yang ada di sini itu tuh manual, Bang? Manual, semuanya manual karena kita ingin mengembalikan kejayaan bordir manual itu karena Kota Tasik itu dari dahulu kala memang pionir. Tasikmalaya itu pionir bordir sejak zaman penjajahan dulu. Dan dulu sebelum ada mesin kita menggunakan tangan. Jadi bordirnya bordir tangan gitu. Setelah ada mesin kita memakai mesin juga tapi tanpa listrik mesinnya gitu. Masih pakai manual, betul-betul manual tangan dan kaki gitu. Seiring perkembangan zaman kita ada lagi teknologi baru pakai mesin manual tapi pakai listrik gitu. Sudah pakai listrik manualnya. Dan yang terakhir, perkembangan di terakhir ada komputer. Tapi kalau untuk komputer sebetulnya itu untuk produk massal gitu. Banyak ya? Untuk produk yang banyak. Kalau industri lah gitu. Tapi kalau untuk yang bordir manual itu cenderung kita menjualnya seni bordirnya. Nah, karena seni bordir di sini, bordir itu sebetulnya seni lukis. Seni lukis tapi medianya kain dan benang gitu. Jadi di sini kita mengedepankan seni bordirnya, bukan kuantitinya tapi kualitasnya yang kita kedepankan gitu. Berarti bisa dibilang istilahnya crafting juga ya? Ya. Crafting. Ya, ini betul-betul karya hasil karya handmade, kerajinan yang memang perlu ketelitian gitu, keuletan gitu. Tidak hanya sekedar jadi aja, jadi baju atau jadi sepatu atau jadi payung, nggak seperti itu. Tapi kita harus mengedepankan seni bordirnya juga. Bu, boleh cerita nggak? Ada berapa jenis bordir sebetulnya khusus di Tasikmalaya sendiri? Sebetulnya jenis bordir itu ada 3 jenis. Satu bordir tangan, 2 bordir mesin manual, yang ketiga bordir komputer. Gitu. Tapi kalau yang kita di sini tetap terapkan ya bordir manualnya dulu karena kita di zaman dahulu kita sudah cenderung ke bordir manual. Kita ingin mengembalikan itulah. Untuk 3 ini, yang satu yang untuk pakai tangan itu mungkin terbatas banget gitu ya karena banyak pesanan, kapasitas produksinya akan terbatas karena kemampuan makan waktu juga ya. Iya, makan waktu banyak dan kemampuan yang mempunyai skill seperti itu sudah kurang, sudah jarang gitu. Yang manual saja kita harus
memberikan pelatihan dulu. Karena jarang anak-anak remaja sekarang mau belajar bordir. Padahal di bordir itu bisa menghasilkan rupiah yang lumayan gitu. Nah, cuma mereka kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang itu maunya instan. Sedangkan bordir ini kita berproses gitu. Jadi prosesnya step by step, satu-satu gitu sampai hari ini itu karena itu tangga-tangganya kita sudah lalui. Kalau untuk anak-anak sekarang kan biasanya senangnya yang instan, cepat selesai gitu. Jadi susah lah kalau mau belajar. Tapi masih ada yang mau meskipun harus dikasih pelatihan yang ekstra gitu. Bu, kalau boleh tahu nih, karya bordir yang paling murah di Galeri Kiwari sama yang termahal, itu yang paling murah aja dulu berapa? Yang paling murah sebetulnya Rp5.000 juga ada. Gitu. Ada. Apa itu teh? Misalkan bikin nama cuma 3 huruf misalnya. Nenteng. Nenteng bisa aja gitu ya. Sebetulnya dari termurah sampai yang termahal itu termurah bisa sampai Rp5.000 juga bisa gitu ya. Cuma ya jarang lah yang bikin sampai cuma titik-titik aja atau tiga huruf aja gitu. Rata-rata mah memang di sini banyaknya custom. Kalau yang custom kan sesuai selera mereka, requestnya seperti apa gitu ya. Dari ukuran, dari model, dari desainnya mereka pilih sendiri. Dan seperti yang kita kerjakan kemarin bersama kita kolaborasi lah dengan ITB dan Qatar. Nah itu membuat baju yang memang luar biasa rumit gitu. Tapi harganya juga mereka tidak menghitung gimana kain berapa, itu menghitung HPP seperti itu ya, bahan baku berapa dan lain, karena mereka memikirkan seninya juga, kualitas dari seni itu, karena seni susah menghitung HPP-nya gitu. Dan mereka berani bayar tinggi gitu ya. Misalkan yang ada satu baju yang dibayar sekitar 16 jutaan, ada yang 17 jutaan. Dari Bank Indonesia juga sama, waktu itu kita kolaborasi, saya selaku koordinator waktu itu untuk membuat selendang bordir terpanjang, dan BI yang mengadakan ini, yang membuat supaya UMKM bisa tidak hanya sekedar menjual sensasi tapi menjual prestasi gitu. BI memfasilitasi itu, dan alhamdulillah saya bisa membuat selendang bordir terpanjang waktu itu. Berapa meter, Bu? 201,83 meter. 201,83 hampir meter. Hampir 4 kilo. Ya. Dan itu mendapatkan rekor muri dan rekor dunia. Itu Bank Indonesia yang membuat kita seperti itu. Jadi luar biasa supportnya untuk UMKM. Tuh, jadi harganya memang tertinggi. Kalau yang dari produk-produk yang bisa dipakai keseharian mah ya dari 5.000 lah sampai 3 juta 4 juta gitulah. Tapi kalau untuk custom yang seperti itu harganya beda banget, luar biasa, karena sampai ada yang sampai puluhan juta. Ada yang sampai puluhan juta, dan waktu selendang pun hampir mendekati 50-an. Oh, yang 200 meter itu ya? Ya, karena memang kita bukan labanya yang kita sengaja ditinggikan, bukan. Kita sudah menghitung HPP secara benar gitu ya. Itu memang dari biaya produksi dan bahan bakunya juga memang sudah mahal gitu. Ongkos pegawai juga. Ya, itu dari operasional kita sehari-hari memang banyak gitu yang harus kita keluarkan. Bu Epi, ada pesan-pesan khusus nggak untuk muda-mudi, khususnya muda-mudi Tasikmalaya, atau mungkin di luar Tasikmalaya yang tertarik untuk bordir gitu ya, supaya mereka mencintai nih, sebut saja seni bordir. Aduh, pengen banget ya, soalnya cita-cita saya memang ingin menginkubasi anak-anak remaja sekarang supaya kearifan lokal tidak hilang. Bordir ini kan sudah se-Indonesia sudah tahu lah bordir Tasik seperti apa. Dan saya sudah memang sering sharing ke daerah-daerah lain ya, seperti ke Aceh, ke Mandailing Natal, ke Sibolga gitu ya. Ke beberapa tempat, ke Medan, ke Bukit Tinggi, ke Padang, sudah ke beberapa tempat kita sharing tentang bordir. Mereka sangat tertarik dan mau belajar tentang bordir gitu. Nah, saya berpikir kenapa di daerah lain semangat sekali ingin belajar bordir gitu. Di daerah sendiri, nah saya harus bisa membangkitkan anak-anak remaja sekarang supaya bisa mencintai produk lokal
produk sendiri, kearifannya kita naikkan lagi ya, bordir manual itu ini supaya bisa dipelajari gitu, bisa diteruskan juga, jangan cuma yang sudah sepuh-sepuh yang punya usaha seperti ini gitu, anak-anak pemudanya nggak mau. Padahal di sini kalau bahasa sekarang malah cuan banget gitu ya, gitu. Nah mudah-mudahan mah bisa satu waktu ini juga pelatihan-pelatihan sering diadakan. Kita kerjasama juga dengan pemerintah kota gitu ya, dengan dinas KUKM. Pelatihannya baik pelatihan secara materi dulu atau secara praktek dulu ya. Itu kita sudah mulai adakan pelatihan-pelatihan seperti itu supaya banyak yang tertarik kembali gitu untuk bordir manual ini kembali berjaya. Gitu. Mudah-mudahan mah banyak lah soalnya. Berarti kalau misalnya ada anak mudi yang pengen belajar bisa langsung datang ke galeri Kiwari? Bisa langsung belajar di sini. Kita belajarnya dari dasarnya dulu gitu ya. Kita mulai dari belajar mendesainnya dulu. Desain gambar itu tidak sesederhana satu gambar langsung bordir, nggak seperti itu. Kita misalkan ini polanya pengen pola kebaya. Nah, kita diajarkan dulu pola kebaya itu seperti apa. Setelah diajarkan pola kebaya, kita bikin desain gambarnya dulu, satu motif lah misalkan. Satu motif seperti ini nanti bisa dijadikan satu kebaya. Cara mengaplikasikan di polanya itu nanti kita ajarkan gitu. Itu banyak sebetulnya step-stepnya, tapi kalau yang suka seni pasti akan ringan gitu, akan mudah. Bahkan menikmati. Menikmati, termasuk saya juga banyak tantangan-tantangan karena hobi, karena suka gitu ya. Tantangan itu kita lalui dengan semangat karena itu pembelajaran buat kita juga gitu. Ini kalau misalnya ada yang tertarik untuk belajar bordir ke Galeri Kiwari, ini alamatnya di mana? Nah, kalau untuk belajar bordir manual, Kota Tasikmalaya, insya Allah Galeri Kiwari atau Rumah Kayu Bordir bersedia memberikan pelatihan dan silakan datang ke Jalan Pesantren Al-Misbah nomor 37, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cideung, Kota Tasikmalaya. Kami tunggu.